Sedangkan saya dari kecil paling takut mah ambulan. Mobil tronton ditabrak kereta sampai palanya putus, udah pala putus. Kayak ada yang komplain. Iya. Katanya supir ambulan ugal-ugalan, saya mau nyalip nggak boleh. Ya teh, saya bilang udah meninggal. Kata gitu udah nikah dulu sama saya. Segitu saya. Halo, Cikar everybody, welcome drink. Hari ini pertama kali banget di Dream Date kita keluar nih. Pertama banget kita syuting di luar dari di Dream Studio. Hari ini kita syuting di tempatnya ambulan. Kalau ada di tempat ambulan berarti kita ngebahas apa, Pak? Bahas ya supir ambulan, jenazah, Cuci steam. apa ngebahas aing. Welcome back. Hari ini di samping kita kebetulan banget ada supir paling lama di rumah sakit sekitaran veteran daerah sini. Ada Pak Mirja. Pak Mirja, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Pak Mirja ya. Sibuk apa Pak Mirja? Ya sibuk apa ya, sibuk Di rumah. kalau di rumah sih ya paling bantu-bantu istri. Guys. Bantu istri, ya kebetulan ya istri sebagai biro jasa. Oh, biro jasa. Udah berapa lama jadi supir ambulan, Pak? Alhamdulillah baru dari tahun 98. Oh, 98. Soeharto. Bagian 98. Soeharto. Betul. kan? Iya. Pas kejadian kerusuhan itu ya Bapak udah jadi supir ambulan? udah jadi supir ambulan. Itu lagi mau supir ambulan, demo. Pernah demo. Awalnya gimana Pak bisa jadi supir ambulan? Kebetulan 97 itu saya masih driver kontainer. Kontainer. Waktu itu di TPJ Tanjung Priuk Jaya. Lama tuh Pak? Alhamdulillah dapat 5 tahun. 5 tahun. Lama juga ya. Kebetulan 97 sampai 98 itu Krismon lah. Oh iya. Moneter. Ya kan? Respon, benar. Kebetulan ekspor impor itu kan terhenti. Iya, benar. Nah, kita di rumah kan ya lama juga lah gitu. Nah kebetulan Pak dokter itu nawarin mau nggak jadi supir ambulan. Sedangkan saya dari kecil paling takut mah ambulan. Gimana ceritanya? Itu gimana cerita ya, Pak? Awalnya takut. Sampai Makanya mau saya jadi bingung. supir. Bingungnya gini, saya pulang sekolah aja ada ambulan berhenti di pinggir jalan, saya lebih baik nyebur ke kali. Karena saking takutnya sama ambulan. Kenapa? Ditawarin jadi supir ambulan Jadi ya Pak? supir ambulan. Saya nggak habis pikir dah Iya. pokoknya. Mikir keras tuh, mikir keras. Ya saya ditawarin supir ambulan, ya saya mikir-mikir lah. Daripada saya nggak kerja lah, saya cobalah. Coba tuh. Ya, saya coba. Ya. Alhamdulillah, kerasan di ambulan sampai sekarang. Ya. Awal deg-degan banget dong Pak? Awal ya itu bisa enggak gua jadi supir ambulan gitu kan? Astagfirullahaladzim, saya pikir ya, udahlah. Saya mikirnya gini, kita kerja separuh sosial Benar. Betul. dan sosial dibarengi dengan keikhlasan. Benar. Kita kerja apapun, kalau nggak ikhlas, ya bukannya kita ini, ya mungkin nggak manjang. Karena Benar. kita ikhlas, ya kita nikmatin. Ya alhamdulillah Sampai sekarang itu ya. sampai sekarang. Sekali ibadah juga ya, Pak? Ya itulah. Kan udah saya bilang, pokoknya supir ambulan itu kalau nggak dibarengi dengan keikhlasan, dia nggak bisa. Benar.
Kalau terpaksa itu gimana? Kalau terpaksa itu nggak bakal ya. Ya kita yang namanya ambulan mah pokoknya semedan apapun, berat apapun ya kalau kita ikhlas insya Allah aman, lancar. Amin, 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 Itu amin. aja. Tapi awal ngejemput paling parah awal. Pertama kali jadi supir ambulan nih. Ngejemput pertama kali ngejemput pasien yang parah, kejadian kecelakaan. Waktu itu ada kejadian mobil tronton ditabrak kereta. Waduh. Itu kejadian di daerah Citarik kan, Iya, iya. Oh iya, tahu Iya. gua. yang sampai palanya putus gitu. Itu pertama kali Babe tuh. Pertama kali itu rasanya ya Allah, udah takut, udah gimana, pokoknya udah bayangin dah. Iya, gitu. campur aduk lah ya. Campur Be. aduk lah. Cuman saya pikir gua harus bisa karena gua sebagai supir ambulan Betul, betul, betul. ya kan, harus ikhlas. Biarpun kita 2 hari nggak bisa makan, terus terang aja nggak bisa makan. Kebayang tuh Be. Kebayang gitu. Keingetan kebayang. terus ya, Bang? Iya. Sampai ya kemarin ya, alhamdulillah enak aja. Enak. Gitu. Pokoknya mau ya maaf, ya, katalah kita sampai mengutin otak apa Iya, gitu iya, kan. iya, Ya iya. udah biasalah. Kita nggak ngambil pusing gitu. Iya. Emang udah itu kerjaan kita kan. Gitu. Ya, pokoknya yang penting ya kita kerja apapun ya kalau kita ikhlas ya Iya. insya Allah pokoknya aman. Tapi awal tanggapan istri pas ngomong ada tawaran nih jadi supir ambulan. Iya. Gimana istri bilang sama istri? Kalau istri sih, saya bukannya saya ngebagusin istri saya. Iya, iya. Istri saya tuh, jangankan kita cuma supir ambulan, kita nganggur pun dia Terima ya? welcome, maksudnya nerima apa adanya Oh, kita. bagus, bagus. Keren. Ya, Susah untuk wanita-wanita sekarang. terima. Iya. Bener, bener Be. kita pokoknya bukan saya ngebagusin istri saya gitu ya. Mau kita gajian berapa, ini berapa, nggak pernah nuntut ya harus gini, enggak. Ya, alhamdulillahnya istri saya nerima. Ya, nggak pernah ya perempuan sekarang kan lain kan. Wah, susah Be. Coba tanggapannya Gope. Yang adanya care itu kan bingung kan kita ya. Iya. Kita nggak ngerti dah apa care stinkor. Ya kan? Kalau istri saya nggak kenal gitu-gituan. Pak. Bagus Pak. Mending begitu Pak. Dia nerima apa adanya gitu. Berarti pas kejadian itu nggak makan tuh 2 hari? Nggak makan 2 hari. Nggak makan 2 hari, nggak ngebayangin udah pala putus. Ya maksudnya kita ngangkat pala dulu sampai ya bukannya kita ini ada orang ngelihat pingsan lihat kita ngangkat pala dari ngakalin dari dalam mobil itu kan. Iya. Ya, tapi kita ya gimana lah, emang udah kerjaan lah. Nggak kebayang banget ya Be. Nggak ngebayang bener, nggak ngebayang. Dari supir kontainer. Dari supir kontainer Ambulan. jadi ambulan. Jauh banget ya. Sedangkan background saya paling takut sama ambulan. Itu yang buat habis pikir. Sampai keluarga saya bikin, "Duh, lu jadi supir ambulan. Sedangkan lu, gua denger paling takut sama ambulan." Udah saya bilang, pulang sekolah, saya tuh jalan. Zaman dulu kan anak sekolah nggak ada yang namanya naik mobil apa. Iya, benar, Jalan benar, kaki kan. Ada mobil ambulan istirahat berhenti pinggir jalan. Lebih baik sembur ke kali, nyebrang. Bodo amat. Yang penting saya nyampe ke rumah gitu. Sekarang malah nyupir ambulan. Sekarang jadi supir ambulan. Kebalikannya. Nyampe sekarang, wah. Bertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Berkah. berarti itu yang kejadian itu Bapak yang ngikutin ini ya? Iya. Tapi yang di Citarik Kolong ya? Dia Citarik di mobil pasir itu. Iya. Itu temennya bapaknya tuh temen gua. Oh iya. Korbannya. Gua mengutin duit. Mungut duit lu, mungutin duit. Gua belum lagi, gua takut gua. Teman-teman jangan ditiru seperti dia. Ada yang tabrakan lu mengutin duit apa sih maksudnya, Pe? Gua kan itu jalan-jalan subuh tuh Iya. ya, sholat subuh. Kejadian itu. Lu nggak sholat kan? Sholat. Kagak rajin.
Ada kejadian itu. Kan duit, waduh banyak duit nih. Udah mau gue kantongin. Tapi gue buang lagi, gue takut. Ntar gue disamperin sama orang ya lagi. Nggak apa-apa, Pe. Yang penting kan megang duit kita. Iya. Daripada gontor disamperin orang. Iya nggak apa-apa, demi duit. Tapi itu untuk pertama ya. Selanjutnya udah biasa aja, Bu. Udah biasa aja. Udah mau pasien gimana, mau Iya, apa. sering ya, Pak, tolong. Ya kita kan kerjasama sama Satlantas Iya. Raka lah. Dari Cikarang Utara, Cikarang Timur. Nah, dia kadang-kadang kalau ada pasien dia bel ke kita, Pak, tolong minta bantuannya, ini ada kecelakaan ini ya. Kita langsung muncul. Tugas dari UGD atau Iya. supervisor ya. Pak, tolong jemput ini ya. Kita jemput. Kejadiannya ya gitulah kadang-kadang. Kirain kecelakaan biasa, nggak tahu udah jadi mayat. Iya. Aduh. Coba Pe, lu bayangin lu jadi supir ambulan gimana lu. Kalau lu, Gua Lia kalau lu. kalau kayak uji nyali gue udah ngalamin. Dua tangan udah. Tangan dah, dia udah lepas setir aja, Pe. Ampun. Kalau bisa dia tukeran sip. Bisa. Iya. Bisa gitu. Lu gimana sih, Pe? Iya namanya iseng makan susah. Mau dibanding-bandinginnya. Ya kalau ya kita sering kasih nasihat sama yang bawahan kita lah, Iya. sarannya teman-teman gitu. Yang penting ambulan mah kita seberat apapun kerjaan kita, yang penting kita ikhlas. Bener, Be. Apapun kerjaannya lah ya. Apapun Apapun kerjaan. pekerjaannya, intinya ikhlas. Ikhlas itu patokan buat ya buat teman-teman supir ambulan lah. Sebenarnya iya emang benar, maksudnya dalam artian apapun pekerjaannya harus ikhlas. Iya. Kalau kepaksa gitu kan jadinya pergi kerja pun males banget gua gitu ya, Be. Iya. Iya. Coba kalau ikhlas, lingkungannya enak gitu. Kita kerjanya ya enak-enak Enjoy. aja. Enjoy walaupun mungutin pala. Walaupun- Apalagi Ngeliatin mata mungkin. sekarang ini kan sekarang lagi sedang booming lah Iya. masalah supir ambulan ugal-ugalan gini. Sebenarnya kalau supir ambulan itu tergantung dari keluarga. Kita bawa jenazah. Ya kalau kita namanya bawa jenazah, kan bahasa kasarnya udah bawa barang, Iya. nggak bisa ini kan. Itu kadang-kadang tuntutan dari keluarga, Pak, tolong cepet Pak, ini mau dirapihin. Ya kita terpaksa cepat. Kalau kata keluarga udah Pak, santai aja, ya kita ikutin, santai. Kecuali kalau jemput, ini maaf, kalau jemput itu wajib Cepet ya Pak. harus cepet. Gitu. Menyangkut nyawa tuh. Takut nyawa, gitu kan. Ibaratnya dari petugas kepolisian, Pak, tolong jemput sekarang kecelakaan Pak, tolong cepat Pak. Ya itu terpaksa. Ya, kita sama perawat, atau Iya. sama dokter, kita ke lokasi. Ya kita kan maksudnya jangan sampai nyawa orang itu. benar. Ya kadang-kadang kan orang ada yang nilai ambulan kosong aja, dia nggak tahu. Nah iya, betul. Nggak tahu itu ambulan kosong itu dia mau kemana. Nah itu. Gitu kan. Banyak lah orang-orang yang ini ambulan kosong aja tuh ya bawa pakai sarina pakai ini. Dia nggak Dia nggak tahu, tahu. nggak tahu kita mau kemana gitu. Kalau menurut saya supir ambulan itu jadinya kayak guru tanpa tanda jasa. Iya, dia tuh garda paling depan. Waktu adalah nyawa. Menurut gua gitu ya. Supir ambulan nggak ada supir ambulan bawa lelet ya nyawa di dalam. Iya. Iya nggak punya. Lah, ya kan lagi ya kemarin ada kejadian sampai ada yang komplain. Iya. Ya, katanya supir ambulan ugal-ugalan, saya mau nyalip nggak boleh. Loh, saya tanya, kamu bikin SIM-nya di mana? Kalau dia bikin SIM-nya ibaratnya ngikut prosedur, pasti tahu kendaraan apa yang nggak boleh dihalangi. Bener. Kan dua, ya kan? Damkar sama ambulan. Ambulan. Iya. Harusnya di situ dia harus tahu masyarakat masalah ke situ. Oh ada yang komplain. Ada yang komplain, Hai, anjir ambulan dikomplain, Pe. ambulan dikomplain katanya.
Kata saya, aduh, ini sampai masakan saya sampai kata supir ambulan, tolonglah katanya bawa SIM menghadap saya. Saya bilang dia siapa? Tapi awal-awal Be, nganter jenazah, deg-degannya kayak gimana Be? Awal. Ya awalnya sih, ya maaf kata, ya nama manusiawi, orang takut itu manusiawi lah. Iya, benar. Manusiawi. Ya bulu kuduk kok merinding, tapi karena udah kita tuntutan kerjaan, Nah, itu. Tuntutan profesi. ya profesi, ya udah, kita legowo aja, kita jalanin, gitu bener-bener kita jalanin, biarin bulu merinding, Iya. gitu, bahasa kasar ya. Maaf kata dah. Sekarang kita nganterin cabang Bungin, Muara Gembong kan sendiri, Iya. nggak ada temen ya kan. Ya berangkatnya sama ada keluarga, deh. Iya. Pulang. Sedangkan di Blangkar banyak darah apa. Iya. Bodo amat. Sendiri aja Be ya. Iya. Ya kita ya yang penting kita ikhlas, patokannya ikhlas lah Iya, gitu. iya. Ya insya Allah nggak ada apa-apa. Itu. Tapi ada kejadian mistik gak Be? Yang buat Be kepikiran yang terus nih. namanya ambulan ya, Iya, pasti ya Be ya. pasti ada. Ya, kita bukannya kita mengada-ngada gitu. Iya. Adapun itu dari omongan kita sendiri. Contohnya pernah saya dulu, waktu itu tahun 2002. 2002. Antar jenazah wanita di Sukabumi. Dari sini ke Sukabumi. Iya. Nah, waktu otopsi itu, Iya. ya dimaaf, kita kan ikut sama kepolisian tuh. Ya, wanita itu cantik, bener-bener cantik. Wadaw. Saya sampai ngomong begini, itu ulah kita sendiri dah. Iya. Ya, teh, saya bilang, udah meninggal. Toto gitu, udah nikah dulu sama saya. Segitu saya ngomong. Ngomong itu Be. Itu ngomong itu. Terus Be. Emang saking cantiknya, bener-bener saking cantiknya tuh. Sampai dokter, Buset, si Babe ngomong sembarangan. Ayo dok, sempurna nggak itu perempuan? Sempurna Be. Nah itu, udah kan kita anterin. Iya, itu pasien apa Be? Kecelakaan atau apa? Jatuh dari kamar mandi di PT waktu itu. Wah. Di PT. Kegledam. Kan akhirnya kan ada otopsi. Iya. Saya antar ke Sukabumi, sampai sana jam 1 malam. Ya keluarga bilang, Pak mau nginep di sini aja ntar pagi. Kalau nggak bisa Bu, saya langsung pulang. Sendirian Pak, nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Udah, saya pulang gitu jam 2. Saya udah sampai gerbang tol Ciawi, saya istirahat. Iya. Ya ngopi dulu, makan uli bakar di situ kan ada kan. Ya jam 2 lewat, saya setengah 3. Saya berangkat masuk tol. Waktu itu kita ambulan masih espas. Emang perasaan saya di spion dalam itu Iya. ada sosok wanita duduk. Wadaw. Udah Be. kayak yang tadi. Itu Katanya mau nikahin saya Bang. sosok wanita duduk di kaca spion ya. Iya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita nggak ada. Waduh. Nggak ada. Sampai 3 kali di spion. Saya ngomong lah, saya bilang, kalau mau ikut saya, saya bilang Gara-gara cewek. duduk di depan. Saya bilang, Begituin Be. saya ngantuk. Duduk aja sini di depan saya. Ya udah, saya jalan aja. Ya nggak tahu gimana. Itu pintu ambulan belakang itu Iya. terbuka sendiri. Lagi jalan tuh Be. Lagu jalan. Saya nggak tahu. Terbuka sendiri. Mobil di belakang saya
Itu ngasih Iya, kasih kode lah ya. klakson gitu kan. Hmm. Saya diberhentiin sama mobil itu. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu sama anaknya sekeluarga. Saya di awe-awe berhentiin, saya berhenti. Saya bilang, ada apa bu? Saya dimaki-maki tuh sama ibu itu. Waduh. Maki-makinya dia nggak tahu kan. Iya. Pak, bawa ambulan kira-kira dong, pelan dong. Tuh, pasiennya lompat. Gitu. Dilihatnya pasiennya lompat apa? Pasiennya lompat, gitu, ngegelinding. Gitu. Waduh. Hampir nggak dapat, ketabrak dia lah di belakang ya. Akhirnya kan saya berhenti kan. Saya bilang, bu, iya. jangan marah-marah dulu bu, maaf. Ibu kok nggak kenapa-napa langsung. Gimana saya nggak marah? Bapak tanggung jawabnya gimana? Sama pasien itu lompat. Saya bilang, loh, maaf bu, saya nggak bawa pasien. Ini surat jalan saya habis nganter jenazah. Ini surat kematiannya, fotokopi surat kematiannya. Tadi yang tadi lompat siapa? Saya bilang, yang nggak tahu. Allahu a'lam saya bilang. Gue mau lompat ah. Udah kan? No, mobil terbuka. Bener sih. Ambulan itu terbuka. Kebuka. Tapi seinget Bapak itu ditutup. Ya tutup. Memang ditutup. Iya. Ya itu semenjak dia ada di spion, saya omongin ini dia lompat. Enggak. Saya pikir kirain terbuka karena kata dia ada perempuan Pak ngegantung. Iya. Gantung, Iya. lompat. Itu. Tapi dilihat orang ada yang lompat. Ada yang lompat. Makanya saya dimaki-maki sama ibu itu sama keluarganya. Itu ciri-ciri setannya nggak mau dinikahin. Katanya langsung begini ya. Iya, kan gue dinikahin aki-aki lagi ah. Loncat aja gua. Bukan. Ya itu pokoknya supir ambulan itu yang penting jangan saujon Iya. atau jangan pikiran yang macam-macam gitu. Tapi memang pasti kayaknya kalau supir ambulan masalah-masalah itu ya, Be, mistik gitu, Mbak. Masalah itu Pasti mudah. itu ya. Ya, pasti ya. Udah pasti. Iya. Pasti. Bukannya kita ini yang namanya ambulan matinya mati basah lah, bahasa kasar orang kampung bilang mah. Iya, si basah. Mati basah sebutnya. Itu bisa loncat. Ngapain setan di tol loncat? Kan itu nggak mau dinikahin. Lah kalau ada polisi, Pe. Kalau ada PJR gitu, Lah iya, kena. bisa ditilang. Hilang lah. Wah, gara-gara setan nih. Anjing banget. Segala loncat dari mobil. Tapi selain ke Sukabumi, kemana lagi Pak paling jauh Pak nganterin jenazah? Ya, ke Solo. Solo. Iya. Solo kan. Sendiri Pak? Ya, sendiri. Kalau sama keluarga mah study tour, Pe. Bukan nganterin jenazah. Udah kali ada Ada siapa? kenik. Nggak ada. Kita kan di rumah sakit nggak ada. Nggak ada sistem kenek nggak. Jauh Atau amat, ngapain ada kenek? Lu kira di kontainer. Kan saya mah tidak tahu. Ini gua kasih tahu. Ya udah deh. Gimana sih, Don? Ah, gua salah nih bawa rekan. Saya ada kenek. Itu yang paling terus keinget, Be. Iya, itu. Ya itu pengalaman hidup. Wih, benar. Pengalaman mistik. Makanya kalau ngomong hati-hati, Pe. Pokoknya yang penting kita ikhlas. Benar. Kejadian yang di nalar manusia sering kita kejadian yang pokoknya di luar nalar manusia lah. Iya. Pernah dulu pengalaman kita zaman masih bupatinya kita Pak Sadudin ya. Iya. Di Bedarit. Dulu kan sedang gencar-gencarnya jalan dicor. Iya, benar. Kita pernah ngantor jenazah Ustadz waktu itu. Ya mungkin dari kebaikan Ustadz itulah kita sampai bisa jalan di atas padi ambulan jarak 100 meter Di atas padi. di atas padi. Jelas Gak padi, nalar Pak. kan? Iya. Be. Ya sejenis avatar lah. Bisa jalan di air ya. Di Bisa atas jalan. padi. Kita pun tapi kita sama keluarganya ada jalan cadangan, jalan sirtu lah gitu. Iya. Karena kita jalan lurus, dijaga.
dicor. Tapi kita dikasih jalan cadangan Oh. ke kiri. Jalan 100 meter. Naik pas jalan ini. Kita dijaga, Mak. Maaf, Pak Ansip. Saya bukannya sendiri. Saya ada keluarga. Saya tanya, Bapak tadi lihatnya jalan apa sawah? Ya jalan, Pak. Jalan tanah kan, maksudnya jalan cadangan. Tapi pas sudah saya nanjak, saya sampai di ini, coba Pak sini. Tuh Pak, lumpurnya hampir setengah meter. Tapi padi rebah karena ambulan, bekas ambulan. Tapi ban ambulan kita ya nggak kena lumpur, nggak ada. Bersih aja gitu. Bersih kayak. aja. Gila. Nah, itu mungkin ya kebaikan dari almarhum. Iya. Dikasih jalan. Dikasih jalan, kasih kelancaran, dan patokan kita ya ikhlas, itu aja. Ya itu sebutnya di luar nalar manusia. Benar. Kan? Saya ngalamin gitu. Kecuali kalau saya sendiri, mungkin kebiasaan saya, kan ada keluarganya. Melihat Di juga. depan. Iya, oh Pak itu ada jalan cadangan, ya udah kita ke kiri. Tapi pas udah najat di jalan raya ya itu bingung kita, kata Ansip, ini jangan supir ambulan punya ilmu. Ilmu. Lagi kita pulang balik lagi bingung ya. Jadi muter. Sendirian ya. Sendirian. Waduh Pak, ntar lewat di Barusa aja Pak. Ya kan jauh gitu, muter. Nggak bisa lewat yang tadi. Ini belum bisa lewat yang tadi. Aduh, bawa lagi Pak tadi mayatnya. Ayahnya terus ya bolak-balik ya. Makanya kejadian-kejadian aneh ya pasti ada. Pasti ada ya, Pak ya. Kalau masalah ambulan, Pak ya. Masalah ambulan. Tapi untuk maaf nih, Pak ya, agak lebih intens. Untuk kelestarian hidup, masalah gaji dia ada. Itu nggak sih kayak guru gitu gajinya? Apa kebijakan rumah sakit gitu? Kalau masalah gaji kita kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakit. Emang kalau menurut ibaratnya ke UMR Iya. kita belum sampai. Belum. Ya cuma ya gitulah, kita yang penting mah kita separuh kita ikhtiar, separuh kita sosial. Iya. Yang penting kita jiwa sosial kita harus ada. Benar. Kalau sebagai seorang supir ambulan kagak dibarengi dengan sosial, Iya. ya nggak bakal manjang lah bahasa kasar. Tapi kalau menurut saya, Pak ya, kalau menurut saya ini mah gaji supir ambulan tuh harusnya besar. Harusnya. Karena kan saya tadi bilang tadi, dia garda terdepan gitu. Ambulan tuh harusnya ya. Mungkin pemerintah bisa denger nih. Mungkin ini mah. Ya, ngeliatlah supir ambulan ini gitu istilahnya lah. Ya cuma ditambahin 1 juta 2 juta masa berkurang si negara. Enggak gitu ya, Pak ya. Iya. Saya sih pengen banyak lah cerita-cerita ke saya gitu tentang supir ambulan, gajinya nggak setara, nggak apa. Maksudnya, Betul. ya benar Pak ya? Iya. Maksudnya saya pengen kenapa sih gitu, cuma ngeluarin duit 1 juta lebihin gitu atau GoPay atau apa? Ya. Ini garda terdepan loh. Ibadah itu. Iya ibadah, satu ibadah, nyawa bisa di tangan dia. Iyalah. Gitu loh. Kemana-mana dia lelet. Kalau ya bener tadi kalau nggak ikhlas ya, Mbak ya. Iya. Ya bodoh amat ah. Nah, iya. Keluarga kita bukan apa bukan ya. Menurut saya gitu. Ya mungkin pemerintah mungkin ini mah mungkin. Mungkin wajib ya, Pak, harusnya ya. Iya. Ya kayak kemarin waktu 2 tahun masalah Covid. Nah, itu bener. Seharusnya kan kita kan ada tunjangan Covid gitu kan. Nah, ini nggak ada, Be. Mungkin kita nggak ada. Hei. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Cobalah dilihat jangan cuman mas yang kesehatannya aja Nah, gitu lah, Be ya. Sampai kita maaf aja, sampai kita kena lah bahasa Iya. kasar ya kan. Iya. Sampai kita kena Covid, ya itu kan awalnya ya emang kita emang berkecimpung di langsung kan gitu. Nah, itu, Be, itu. Banyak kejadian supir ambulan tuh lebih ini, karena apa? Kita kan hotline ya. Nah, benar. Bilangnya penyakit biasa. Iya.
Kita nggak tahu itu pasien Nggak tahu apa itu, ya. Mas. Giliran pas dicek sampai rumah sakit nggak tahu apa. Suspek COVID. Iya. Oh. Aduga-aduga dah kita dah. Ya. Toto gitu ya harus kan kayak model masyarakat minta ambulan ya bilang aja terus terang. Iya, benar. Saya kena COVID ini ya kita kan harusnya kan pakai APD Nah, apa iya. lengkap. Ini mah enggak. Sampai kejadian kita jemput pasien COVID aja, yang pasien yang ngamuk nggak mau dijemput sama ambulan. Makanya untuk masyarakat juga kalau minta ambulan atau hotline jujur aja jujur gitu loh. Kalau emang positif atau apa penyakit menular ya jujur Jujur gitu. Kata dampaknya ke kita juga Ya Be, iyalah, ya. Dampaknya kita ke kan supir bukan ambulan apa-apa. juga. Ya mungkin kalau kita diri sendiri ya mungkin biasanya kita kan punya anak. Iya, istri. nah itu. Makanya untuk pemerintah cobalah lihat gitu istilahnya. Mudah-mudahan kedengar mudah-mudahan wajibnya lah gitu. Jangan cuma lihat yang perawat, dokternya, tapi supir ambulannya juga lah gitu istilahnya. Gitu. Jangan cuma perawat, dokter yang dikasih uang tentang masalah itu. Nggak butuh gede lah supir Nggak, ambulan nggak tuh ya. butuh. Diinget aja udah alhamdulillah ya Be ya. Iya. Bahasa kasarnya ibaratnya dikasih uang untuk kopi rokok mah Nah. ya udah supir ambulan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Bersyukur banget ya, Be. Iya. Ya makanya kan kita bilang sama teman-teman kita jangan mengharapkan apalagi nganter jenazah. Dia namanya kematian lebih susah dari kita. Iya, betul. Iya. Jangan mengharapkan, wah gua nggak dikasih uang, nggak boleh itu. Udah saya pantang gitu. Kalau dikasih, ya kita terima. Nah, Nggak dikasih, jangan sekali-kali kita minta. benar. Itu aja. Pokoknya patokannya yang penting ya ikhlas. Benar. Ikhlas itu benar. Kalau saya tuh benar buat ngajarin ke teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Kerja tuh emang harus ikhlas ya, Bang. Harus Kalau nggak ikhlas ikhlas. ya begitu. Ya maaf kata saya kerja di rumah sakit dari gaji 175 Tahun 98. 98 175 naik ke 225 ya cukup untuk beli beras atau beli minyak lah gitu bahasa kasarnya. Tapi kalau kitanya ikhlas Iya. rezeki mah Allah mah nggak ketukar. Iya. Benar. Ya alhamdulillah Benar. biarin saya cuma sebagai driver ambulan, saya punya anak alhamdulillah 2 udah S1 semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjuangan. Dari ilmu ikhlas, kerja tuh harus Dari ikhlas. ilmu ikhlas. Benar ya, Be? Bukannya saya ini. Iya, ilmu ikhlas. Jangan sampai kayak bapaknya lah. Nah, Gitu, iya. sekolah gitu kan. Orang tua pasti pengen yang terbaik ya, Pak ya, Iya, buat anaknya. Buat anak. Alhamdulillah anak saya S1 dua-duanya. Gila. Kebetulan anak saya kembar gitu. kan. Buset. Cara bikinnya gimana? Bukan cara bikinnya gimana. Kadang biaya orang-orang bayar 5 juta, kita 10 juta. Iya, langsung 2 sih, Be ya. Orang-orang bayar 2 juta, kita 4 juta. Itu kembara cewek apa cowok, Pak? Cowok. Oh, Ya, cowok. udah ngapain lu tanya ngapain lu tanya kalau ceweknya ngapain. Kali lah. Babengnya lihat-lihat. Ya Be ya. Intinya Perjuangan. perjuangan Dari ikhlas. dari ikhlas. Intinya apapun pekerjaan kalian ikhlas, yang penting ikhlas. Diikhlasin. Insya Allah ikhlas. Insya Allah, Allah mah ngasih rezeki nggak ketukar. Nah, iya. Benar Be. Intinya harus ikhlas, dan untuk pemerintah dan lain-lain cobalah tengok untuk supir-supir ambulan ini istilahnya. Diperhatiin lah. Diperhatiin lebih lah istilahnya. Karena dia paling depan. Dia ngejemput nggak tahu itu pasien penyakit apa atau apa. Dia cuma jemput pasien ini. Iya. Kita kan nggak tahu ya, Be ya. Iya. Iya, tiba-tiba kita kena, siapa yang mau tanggung jawab? Masa diri kita yang disalahin juga? Itulah intinya gitu. Ya, intinya ikhlas. Intinya ikhlas lah. Ikhlas. Intinya ikhlas. Intinya thank you untuk semuanya. Aduh, jatuh. Intinya thank you. Kelihatan gaya lu.
Thank you untuk Cikarang pribadi, thank you untuk yang udah kemarin video banci gila-gilaan, thank you yang udah nonton, thank you hampir 1000 lebih, thank you untuk Pak Mirja, thank you waktunya, thank you untuk bulan puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ini nggak termasuk lu ya, Pak ya? Hah? Nggak termasuk lu. Jadi goblok. Iya, semangat yuk puasanya, jangan lemes-lemesan yuk. Iya, Yuk. puasa nih, mulut jangan dibawa-bawain. Semangat yuk, jangan cuma tiduran doang yuk. Semangat ibadah. Thank you untuk semuanya, thank you Cikarang pribadi, thank you.